Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Sarjana Desa. Nah, kali ini kita akan melihat agrowisatanya Bapak Zahari, yaitu menanam tanaman jambu biji. Nah, kawan-kawan mau tahu jumlah jambu biji yang dihasilkan di agrowisatanya Bapak Aziz Zahari ini, yaitu mencapai 500 kg per harinya. Nah, berikut kita lihat bagaimana wisatanya agro Bapak Aziz Zahari. Tidak hanya berwisata di jambu biji, Bapak Aziz Zahari juga menyediakan villa penginapan untuk kawan-kawan yang ingin menginap di sini. Wisata keluarga maupun wisata pendidikan, sekolah yang mau belajar pertanian di sini. Nah, selain villa, di sini juga dilengkapi fasilitas-fasilitas yang ada, fasilitas umum seperti toilet, kamar mandi, maupun musola, dan tempat bermain yang disediakan juga di sini. Pensiun dari pegawai bank tidak berarti umur juga pensiun produktif berwirausaha. Nah, seperti Bapak Aziz Zahari, sekarang umurnya sudah mencapai di angka 70-an tahun. Namun masih produktif dan masih aktif berwirausaha. Baiklah sahabat Sarjana Desa, kali ini kita sudah berada di agrowisatanya Bapak Zahari. Nah, sekarang saya sudah bersama Bapak Zahari yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pegawai bank. Nah, pensiun dengan berlatar belakang sekolah menengah dari pertanian. Nah, jadi Pak Zahari ini membangun sebuah pertanian jambu biji. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Zahari tentang jambu biji ini. Lahan yang Bapak punya sudah berapa berarti ya Pak? 3 hektar. 3 hektar Pak? Ya. Itu berarti jumlah pegawainya juga banyak ya Pak? Banyak. 3 hektar. Kita punya sekitar 15 orang. 15 orang Pak? Kita 15 orang. Untuk sebanyak ini Pak, perawatan jambu biji ini apa aja Pak? Ya, perawatannya pertama tanaman itu perlu dipupuk. Itu biasanya kita pupuk dengan pupuk kandang. Pupuk kandang ya Pak? Pupuk kandang ya. Sudah itu dahan-dahan yang menjulang ke atas itu kita rundukkan. Oh. Nah, ini makanya dahannya tidak ada yang yang tinggi ya Pak? Ya, yang tinggi karena dirundukkan. Jadi untuk memudahkan handling nanti pada saat kita panen itu mudah. Saat kita membungkus. Nah, jadi itu perawatan pertama pupuk, yang kedua disiangi ya, bersih ya Pak. Yang ketiga dirundukkan, ya. Perundukan. Yang keempat nanti ada pemangkasan. Pemangkasan. Iya, kalau nanti kalau dia sudah muncul buah
harus dibungkus, kalau tidak nanti akan dimakan oleh lalat buah. Tujuan dibungkus agar tidak ada lalat buah ya Pak. Kalau enggak terjadi pembusukan gitu ya Pak. Nanti akan ada ulat di dalam. Ini contohnya ya Pak. Iya, itu ada ulat dalamnya nanti. Iya. Nah, ini untuk dibungkus. Maka pohon ini dipertahankan tetap rendah. Kalau tinggi bagaimana mengendingnya? Selain lalat buah sama yang dihindari apa aja itu Pak? Yang paling kalau untuk buah lalat buah. Lalat buah. Ya, yang kalau lain itu ada hama putih juga ada. Daun hama putih. Dampaknya untuk hama putih Pak? Daunnya nanti merana karena adanya ditutup oleh jamur hitam nantinya. Itu pakai ada pembersih atau ada, semprot? kita semprot bisa. Pakai semprot. Untuk jambu biji ini umurnya udah berapa ini Pak? Oh, yang ini umurnya ini tanam 2011 nih. 2011 sekarang. Udah 10 tahun. Udah 10 tahun masih produktif ya Pak? Masih. Dia gantung ini udah tinggi dipangkas, dipotong, tumbuh lagi baru. Untuk perluasan lahan Pak, 3 hektar itu berarti lahan pribadi gitu Pak? Oh enggak ada yang juga punya masyarakat lain yang kita tanam. Kerjasama gitu Pak ya? Rata-rata berarti pegawai Bapak sekitaran rumah gitu Pak ya? Oh enggak, kita datangkan dari Jawa. Wah, berarti kita datangan dari Jawa. Ya. Seluruh pegawainya Pak? Enggak seluruh enggak, tapi sebagian dari luar gitu, yang ahlinya gitu Pak ya? Iya, yang bisa kerja pertanian lah gitu. Kenapa dengan apa Pak? Kan setelah pensiun nih Pak, kenapa memilih pertanian gitu loh Pak? Iya, memilih pertanian itu gini ya. Yang pertama, pertanian itu akan selalu, apalagi hubungan dengan pangan, selagi ada manusia akan butuh pangan. Betul Pak. Jadi dia akan makan tak pernah terputus ya Pak? Pernah terputus gitu. Jadi kita usahakan menanam tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh manusia, baik sebagai tanaman pangan maupun sebagai tanaman katakan minuman atau tanaman obat gitu kan. Iya. Kebetulan jambu biji ini kan fungsinya ganda nih, sebagai buah biasa untuk enak dikonsumsi, tapi juga dia mengandung unsur-unsur untuk pengobatan. Iya, betul. Ya, seperti ada demam berdarah, sekarang ada santet pun dicari orang. Iya, betul Pak. Jambu biji Pak. Iya. Vitamin C-nya tinggi ya Pak. Iya. Bagus untuk kesehatan. Untuk penjualannya Pak, ada kendala kali Pak selama ini gitu Pak? Tidak ada kendala sebenarnya. Tapi cuma kita sekarang, dulu saya tidak berbagi dengan orang-orang yang menanam tanaman jambu biji yang baru. Sekarang saya berbagi, itu aja. Oh, betul. Untuk penjualan misalnya banyak tuh Pak, panennya meledak, itu dijualnya kemana aja biasanya Pak? Kita jual ke Padang, Presmart gitu. Oh enggak, saya termasuk orang yang anti ke Presmart. Iya. Berarti langsung jual ke konsumen gitu Pak? Kan ada kan mana banyaknya Presmart, cuma lihat di Padang, pergi ke Padang mana banyak toko buah di pinggir jalan daripada Presmart. Iya betul Pak. Itu anu aja tuh, tidak bisa dipakai kalau petani rugi masuk itu, apalagi di pembayaran sekali sebulan segala macam gitu. Nggak ada supermarket, bukan sasaran kita. Betul Pak. Kalau di jalan di toko-toko buah langsung dengan konsumennya langsung bertemu Pak. Iya. Dan jumlahnya juga banyak. Iya, itu makanya kalau yang apa itu ya untuk menengah ke atas, berapa banyak sih orang yang beli situ. Betul Pak. Ya. Jadi sampai sekarang untuk penjualan tuh nggak terjadi masalah gitu Pak? Alhamdulillah. Nah selain itu Pak, kan di sini juga banyak nih Pak fasilitas lain Pak di agrowisatanya Bapak Zahari. Iya. Selain jambu biji, kelihatannya juga ada taman bermainnya, ada musalanya, udah fasilitasnya udah lengkap gitu Pak. Iya. Ini dibangun sendiri gitu Pak? Iya, kita bangun sendiri dari hasil jambu biji gitu. Terkait sampai sekarang ini Pak, ada kira-kira bantuan dari pemerintah gitu Pak? Ya dikatakan ada, ya tidak, hampir dikatakan tidak ada lah. Ya paling pemerintah cuma bikin merek di pinggir jalan agrowisata, itu pemerintah yang bikin. Bentuk saran itu aja Pak? Iya, yang bantuan langsung tidak ada. Semacam pelatihan atau dan sebagainya? Tidak ada. Belum Pak ya? Tidak ada. Ya kalau pertanian ya biasalah. Saya kan sekolah pertanian, iya, jadi yang ada cuma Bapak yang ngasih pelatihan nih Pak. Itu ya, kalau untuk itu ya enggak kita. Ya ini ilmu bukan terlalu canggih, sama wajah melaksanakan dengan baik, dengan manajemen yang baik.
sebenarnya kemampuan pemasaran dan manajemen saja bisa tidak mengatur demikian sehingga pendapatan yang didapatkan dan dibandingkan dengan kos yang dikeluarkan masih positif, ya aman gitu ya. Nah, untuk apa Pak agriwisatanya ini Pak? Iya. Misalkan nih kita mau ke sini nih Pak. Nah, caranya gimana Pak? Ya, jadi dulu pada saat sebelum Covid ini wisata yang datang ke sini itu dua bentuk. Ada wisata keluarga, ada wisata pendidikan. Pendidikan dan keluarga. Iya, pendidikan keluarga ya sekedar untuk apalah mencari refreshing, untuk melihat alam yang indah di sini gitu kan, di tengah pepohonan yang rindang. Iya. Kemudian ada pendidikan, misalnya sekolah SD, SMP, bahkan TK atau SMA gitu datang ke sini untuk belajar Bertani gitu Pak ya. ya. Belajar bertani, kita jelaskan prosesnya. Maka kita untuk yang demikian kita charge. Yang untuk keluarga per orang. Ya. Hmm. Kalau yang itu per rombongan ya sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Betul. Berarti sampai sekarang masih terbuka lebar untuk pendidikan dan wisata keluarga Pak. Iya, masih terbuka lebar itu. Fasilitas di sini juga ada tempat penginapannya Pak ya? Ada tempat penginapan, jadi kita kan mencadangkan di sini. Di sini ada musala, ada ustadznya. Jadi orang yang ingin wisata rohani misalnya gitu kan. Wisata rohani juga bisa Pak ya? Iya, karena misalnya di kota aja sudah suntuk, ingin berleha-leha di sini ada tempat penginapan, ada sambil beribadah gitu. Untuk pesantrennya ini aktif Pak? Aktif sekarang kita masih baru tingkat TPA yang aktif. TPA. Iya, TPA yang aktif. Kita punya murid hampir 40 orang. Aktif 40 orang sekarang Pak ya? Kurang sedikit lah, 38 gitu kalau salah. Nah itu Pak, itu juga ada bibit sawit Pak. Ada sawit. Oh. Kita juga menanam sawit. Itu untuk ditanam atau untuk dijual Pak bibitnya? Ini ada dua kemungkinannya. Kalau kita dapat tambahan lahan kita tanam sendiri, kalau enggak dijual bibitnya. Jadi tidak hanya terkait tentang tanaman jambu biji Pak ya? Ya, kita juga nanam kelengkeng ada juga. manggis juga di sini. Manggis. Mau kelapa muda juga ada gitu ya. Ini rumahku surgaku ya Pak? Iya, iya. Nah, itu. Kalau ini sudah diposisikan tanaman ini, anak-anak umur 10 tahun atau 7 tahun bisa ke dalam memetik sendiri. Iya, karena ukurannya Pak ya? Ukurannya Pak. Untuk hama lain Pak?